Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini tentang perempuan sebagai suri tauladan dalam sejarah. Telah tercatat di dalam sejarah beberapa tokoh perempuan yang menjadi suri tauladan serta banyak jasanya, terutama pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah seorang perempuan yang mendapat gelar Ummahatul Mukminin, ibu daripada segenap orang mukmin. Karena selain beliau istri Nabi yang pertama, tentunya juga banyak sekali jasanya dalam perkembangan serta penyiaran Islam. Beliaulah yang senantiasa menyediakan makanan dan minuman untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu di Gua Hira sampai menerima wahyu yang pertama, dan beliaulah yang menghibur dan membesarkan hati Nabi ketika gentar dan timbul rasa goncang hatinya sewaktu berhadapan dengan malaikat Jibril dalam keadaan dan wujud yang asli. Sehingga motivasi yang dilakukan oleh Ibu Khadijah yang sekarang diistilahkan dengan menggunakan komunikasi terapeutik yang begitu berkesan di hati Nabi dengan ucapan beliau kepada Nabi, "Janganlah engkau khawatir, Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan engkau selama-lamanya, karena engkau adalah orang yang selalu menghubungkan silaturahim, kasih sayang kepada siapa saja. Engkau adalah orang yang sudi memikul yang berat untuk kepentingan keluarga, dan engkau selalu berusaha mencarikan apa yang tidak ada, selalu menolong orang lain di dalam menghadapi segala kesukaran hidup." Beliaulah yang juga tercatat sebagai perempuan yang pertama kali masuk Islam dan rela mengorbankan harta kekayaan untuk membela agama Allah. Di samping itu, beliau pandai membagi waktu untuk keperluan rumah tangganya dan keperluan untuk membantu suaminya di dalam menyampaikan dakwah Islamiyah. Pada fase-fase pertama yang penuh dengan reaksi dan penuh rintangan dan halangan, Siti Khadijah telah mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 24 tahun, yang dianugerahi 6 orang anak, 2 anak laki-laki yang bernama Al-Qasim dan Abdullah, 4 perempuan yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah Az-Zahra. Dan beliau wafat 3 tahun sebelum hijrah pada bulan Ramadan, dan di waktu menguburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun sendiri ke kubur untuk meletakkan jenazahnya dengan rasa sedih dan haru. Yang kedua, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau disebut nama Siti Aisyah, maka setiap orang Islam sudah tentu mengenalnya, karena beliau termasuk salah satu dari istri Rasulullah yang dalam beberapa hal mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Ibarat sekarang, Siti Aisyah gambarannya seperti hard disk, tempat menyimpan data.
Beliau adalah putri dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dan ibunya bernama Ummu Ruman. Beliau selalu dididik secara keislaman sejak kecil. Lalu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering mendapatkan pujian dari Nabi karena memang seorang istri Nabi yang telah banyak jasa dan bantuannya baik dalam lapangan ilmu pengetahuan maupun dalam perjuangan menegakkan agama Islam dan juga ikut serta di medan perang. Beliau turut berhijrah ke Madinah bersama dengan sekumpulan perempuan Mekah yang penuh semangat keislamannya. Sehingga setelah sampai di Madinah, muncul semangat keislaman bagi perempuan-perempuan yang lain. Mereka suka memperbincangkan agama Islam, kemudian mengamalkan dan suka berkorban untuk tegaknya agama Islam. Pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, timbullah bermacam-macam fitnah dan kekacauan seperti adanya orang yang membangkang tidak mau membayar zakat, munculnya nabi palsu, dan juga hadis-hadis palsu, dan juga mereka banyak yang murtad setelah Rasulullah tiada. Maka dalam memberantas dan membasmi kesemuanya itu, Siti Aisyah selalu membantu usaha ayahnya dan mempertahankan kebenaran Islam. Antara lain dengan menggunakan strategi dengan cara mengundang orang-orang yang membuat kekacauan itu, lalu memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sehingga mereka banyak yang menyadari akan kesalahannya dan kembali kepada kebenaran Islam. Kemudian pada masa Khalifah Utsman yang beliau dibunuh orang yang tidak bertanggung jawab, maka Siti Aisyah telah membangkitkan semangat kaum muslimin untuk menyusun kekuatan guna menindas golongan-golongan yang membunuh sahabat Utsman. Seruan beliau ternyata diterima dengan baik dan terkumpullah banyak pasukan yang dipimpin langsung oleh Siti Aisyah sendiri menuju ke Basrah. Di sana lalu terjadi peperangan yang dipimpin oleh Utsman bin Hanifah dan tentara Aisyah lah akhirnya yang mendapat kemenangan. Siti Aisyah adalah seorang yang sangat dermawan. Menurut Urwah bin Zubair, pernah melihat beliau memberikan sedekah sebanyak 70.000 dirham untuk keperluan sabilillah. Pernah Muawiyah mengirimkan kepada beliau sebuah ikat pinggang dari emas yang dihias dalam mutiara yang mahal. Oleh Siti Aisyah, ikat pinggang itu lalu dibagi-bagi untuk istri-istri Nabi yang lainnya. Siti Aisyah seorang perempuan yang sangat alim, ahli syair, ahli pidato yang ulung, sehingga Urwah bin Zubair pernah berkata, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih alim tentang Al-Quran, tentang fikih dan syair dan tentang hadis yang melebihi dari Aisyah. Beliau telah meriwayatkan hadis Nabi sebanyak 2.210 hadis. Setelah Nabi wafat, para sahabat sering datang ke rumah Siti Aisyah untuk bertanya tentang ilmu dan beberapa masalah. Dan Siti Aisyah pun selalu memberikan jawaban dan keterangan-keterangan kepada mereka dari balik tirai. Selain itu, beliau sangat tekun ibadah, termasuk sangat rajin menjalankan puasa sunnah. Berkata Al-Qasim
bahwa ia pernah mendatangi rumah Siti Aisyah dalam keadaan beliau sedang berdoa sambil menangis, dan selalu diulang-ulang sampai Al-Qasim menunggu lama dan terasa capek. Maka Al-Qasim memerlukan dahulu untuk pergi ke pasar berbelanja, dan kemudian kembali lagi ke rumah Aisyah yang ternyata beliau masih menjalankan sholat dan berdoa. Beliau adalah seorang perempuan yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang yang bersih dari tuduhan dan fitnah, serta isu-isu yang ditiup-tiupkan oleh golongan orang munafik, bahwa ia dituduh berbuat serong dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal As-Sulami ketika pulang dari peperangan Bani Mustalik, yang ketika itu Siti Aisyah ketinggalan di perjalanan. Kemudian menyusul rombongan dengan naik kendaraan Sofwan bin Mu'attal, dan Sofyan menggiringkan di belakang, sehingga turun surat An-Nur ayat 11, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang yang datang membawa berita bohong adalah dari golongan sendiri. Janganlah kamu kira bahwa berita itu buruk bagimu, tetapi adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap orang daripada mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ayat inilah yang menguatkan Rasulullah di saat Rasulullah juga hampir terkena fitnah tersebut. Selain itu, Siti Aisyah juga ketika turun surat An-Nisa selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagian besar di dalam surat An-Nisa itu berhubungan dengan urusan-urusan perempuan dan kerumah tanggaan. Maka organisasi yang diberi nama Persyarikatan Muhammadiyah untuk komunitas perempuannya menisbahkan nama pada Siti Aisyah dengan sebutan Aisyah, dengan harapan karena gerakan yang dilakukan adalah gerakan keilmuan, sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Bukan berarti ya istri Nabi yang lain itu tidak baik, namun menyesuaikan dari gerakannya. Kemudian yang ketiga, Siti Zainab binti Jahsin. Dia termasuk salah satu dari istri Nabi. Ibunya bernama Aminah, bibi Nabi, dan putri dari Abdul Muttalib. Beliau termasuk orang yang terdahulu masuk Islam, dan termasuk pula golongan yang ikut hijrah ke Madinah. Beliau adalah perempuan yang berparas cantik. Sebelum dinikahi oleh Nabi, telah dijodohkan dengan anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah. Namun perkawinan antara keduanya tidak berlangsung lama, lalu cerai karena tidak ada keserasian di dalam rumah tangganya. Setelah habis masa iddahnya dengan Zaid, maka Zainab dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan pernikahan ini berarti Islam telah merombak adat jahiliyah yang tidak membolehkan menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Jadi untuk menguatkan, pada Quran surat Al-Ahzab ayat 4 tentang perbedaan antara anak angkat dengan anak kandung, sehingga sempat menjadi
fitnah, karena Rasulullah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa seorang tidak boleh menikahi mantan istri anak kandungnya, ya, sehingga disinilah maka Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina wa kanallahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu sekalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Zainab binti Jahsin ini seorang perempuan yang memiliki keterampilan pandai menyamak dan menjahit, suka bekerja, dan hasilnya itu banyak dikeluarkan untuk keperluan agama Allah. Beliau juga rajin beribadah dan wafat pada tahun 20 Hijrah pada masa Khalifah Umar bin Khattab dalam usia 53 tahun bersamaan dengan ditaklukkannya negeri Mesir. Kemudian yang keempat, Siti Asma binti Abu Bakar. Dia adalah putri dari Abu Bakar beserta istrinya yang bernama Qatilah binti Abdul Uzza. Beliau masih saudara seayah dengan Siti Aisyah radhiyallahu an dan diberi gelar dengan Zatun Toqain, wanita yang mempunyai dua ikat pinggang, sebab pada waktu Nabi SAW hijrah dan bersembunyi bersama sahabat Abu Bakar di Gua Sur, dengan diam-diam Siti Asmalah yang mengantar makanan untuk beliau. Ketika beliau membungkus makanan, mencari tali untuk pengikatnya tapi tidak mendapatkannya, maka beliau lalu memutus ikat pinggangnya menjadi dua, yang satu digunakan untuk mengikat makanan dan yang satu lagi untuk ikat pinggangnya. Beliau dinikahi oleh Zubair bin Awam dan mempunyai beberapa anak, antara lain bernama Abdullah sebagai anak yang lahir pertama kali dalam Islam sesudah hijrah. Nah, Siti Asma binti Abu Bakar ini juga yang ikut ketika hijrah, selalu di dalam perjalanannya menutup bekas langkah Rasulullah supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Dia berhasil mendidik anaknya dengan memberikan penguatan terutama pada putranya yang bernama Abdullah. Ketika berangkat ke medan perang, ya, dia mengatakan, hiduplah seorang yang mulia, atau kalau tidak matilah sebagai syahid. Seketika itu Abdullah lalu mencium kepada ibunya sambil berkata, inilah pendapatku bahwa saya tidak hanya menghendaki dunia. Lihatlah wahai ibu, kemungkinan aku akan mati pada hari ini, sehingga ibu jangan sampai bersusah hati. Kemudian yang kelima, Siti Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Dia pernah ditugaskan sebagai delegasi oleh komunitas perempuan agar menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sewaktu telah menghadap, dia berkata kepada Rasulullah, saya adalah utusan dari para perempuan untuk menghadap kepada engkau. Sesungguhnya Allah telah mengutusmu untuk orang laki-laki dan orang perempuan keseluruhan, sehingga kami beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu. Kami ini golongan perempuan sangat dibatasi untuk tinggal di rumah, melayani suami,
dan mengandung serta melahirkan dan menyusui anak. Padahal kaum laki-laki bisa mendapat kelebihan dengan berjamaah, menjenguk orang yang sedang sakit, mengantar jenazah, melakukan ibadah haji berulang kali, apalagi berjihad fisabilillah dengan perang. Dan kalau kaum laki-laki pergi berhaji atau berperang, para perempuan yang menjaga harta benda di rumah, menganyam pakaian, mendidik anak-anak. Bagaimana kami perempuan itu, apakah tidak dapat bersama-sama dengan kaum laki-laki di dalam mendapatkan pahala dan kebaikan? Maka Rasulullah lalu berpaling kepada para sahabat sambil berkata, "Sudahkah kamu sekalian mendengar pertanyaan seorang perempuan dalam masalah agama yang lebih baik daripada pertanyaan ini?" Para sahabat menjawab, "Kami tidak menyangka kalau ada perempuan yang mendapat petunjuk seperti ini." Kemudian Rasulullah berpaling kepada perempuan itu, yaitu Siti Asma, mengatakan, "Ketahuilah dan beritahukanlah kepada perempuan yang lain bahwa perempuan yang melayani dengan baik kepada suaminya, mencari kerelaannya dan mengikuti apa yang telah menjadi kemauannya, semua itu telah bisa membandingi dan menyamai dengan hal-hal yang seperti tersebut di atas." Maka pergilah Siti Asma dengan gembira dan mendatangi para perempuan serta menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka gembira dan semua percaya kepada Siti Asma binti Yazid al-Ansariyah. Kemudian yang keenam yang tidak kalah pentingnya adalah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Beliau adalah salah seorang dari putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Siti Khadijah, berperangai utama dan mulia, selalu dididik dalam rumah kenabian sehingga menjadi perempuan yang sangat solih. Beliau adalah perempuan yang menjadi kebanggaan kaum muslimin. Sesudah semua putra Rasulullah meninggal, selain hanya Siti Fatimah seorang, maka Rasulullah telah mencurahkan segala perhatiannya kepada putrinya itu dengan segala kasih sayang, sehingga menjadilah putrinya itu sebagai mercu keutamaan dan menara kecerdasan. Dikala Fatimah berusia 16 tahun, lalu dinikahkan dengan sahabat Ali radhiyallahu an, dan dari pernikahan itu telah melahirkan 2 orang cucu Nabi, ialah Hasan dan Husain. Siti Fatimah telah memelihara dan mengasuh rumah tangganya serta melakukan kewajiban dengan sempurna. Berat benar kerjanya di rumah karena suaminya termasuk orang yang kekurangan dalam masalah ekonomi dan tidak mampu menyediakan khadam atau pembantu. Pada waktu-waktu telah selesai dari urusan rumah tangga dan menunaikan kewajibannya, maka Siti Fatimah mengumpulkan sahabat-sahabat ayahnya buat memberikan pelajaran dan pengajarannya, karena memang beliau terkenal sebagai perempuan yang ahli hukum, agama, pandai dan ahli dalam syair dan tarikh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dapat meneladani semangat perjuangan perempuan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga persoalan-persoalan kaitannya dengan kemungkaran yang akhir-akhir ini semakin marak, maka perempuan tentunya sangat dibutuhkan ya di dalam gerakan pikiran-pikiran cerdasnya, dan juga bagaimana strategi yang tentunya bisa dilakukan oleh komunitas muslimah yang
tentunya sudah memiliki kekuatan ya di dalam persoalan yang berkaitan dengan masalah agama, baik dari sisi keimanan maupun keilmuan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.